Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Utami dengan NIM 223750. Di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum Godot TV untuk memenuhi nilai mata kuliah pemrograman game yang diampu oleh Bapak Ricci Andrianto, Skom, Mkom, dengan tujuan menjelaskan konsep dasar Godot Engine, memahami struktur proyek dan scene, mengenal GD script dan sistem not, membangun proyek game 2D sederhana. Nah, baiklah. Jadi pertama kita akan membuka aplikasi Godot Engine-nya. Nah, di sini saya tidak akan membuat video tutorial, melainkan di sini saya akan menjelaskan project yang sebelumnya sudah saya buat. Baiklah, langsung saja open file. Ini tampilan dari Godot Engine yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, di sini saya sudah membuat struktur sheet yang berisikan fill map player, dan static body 2D. Nah, pada scan ini berisikan node dengan bagian struktur, animated sprite 2D, collision set 2D, dan kamera 2D. Dan pada bagian static body, di sini berisikan node collision set 2D. Pada bagian struktur directory dengan elemen-elemen yang berisikan asset, scene, dan juga script. Nah, pada bagian struktur asset berisikan karakter, collection, dan tileset. Pada bagian aset ini berfungsi sebagai penyimpanan folder gambar. Pada bagian karakter berfungsi untuk meletakkan karakter utama player kita. Nah, pada bagian collection di sini berfungsi untuk meletakkan suatu objek seperti koin, box, tangga, rumah, dan lain-lain. Pada bagian tileset di sini berfungsi untuk meletakkan suatu objek seperti map, tanah, rumput, dan lain-lain. Dan pada bagian scene ini berfungsi sebagai level dari game. Nah, karena ini kita masih level pertama, di sini baru ada satu game saja. Di dalam karakter ini ada yang namanya player. Nah, pada player berisikan idle, jump, dan run. Pada player idle, playernya akan diam. Nah, folder gambarnya seperti ini sudah saya masukkan sebelumnya. Ada 26 gambar.
ada juga player jump, yaitu player yang bisa loncat. Ada 4 gambar di sini yang sudah saya masukkan. Selanjutnya ada playeran, ada 14 gambar. Ini adalah player yang bisa lari-lari. Nah, pada bagian scene ini, sebelumnya ini kita buat scene 2-nya dengan nama game. Sudah di rename. Setelah itu kita di sini juga punya scene bagian-bagiannya dari player, yaitu untuk menampilkan karakter animasi yang bisa dimainkan. Di dalam player ini ada yang namanya Not Animated Sprite 2D, ada juga Collision Shape 2D, dan kamera 2D. Nah, fungsi Animate Sprite 2D ini adalah sebagai menampilkan player seperti ini, dan di dalamnya ada lagi namanya Collision Shape 2D. Ini berfungsi sebagai objek utama, dan Collision Shape 2D ini berfungsi sebagai benturan ke benda lain agar playernya tidak tembus. Nah, selanjutnya ada node yang namanya kamera yang berfungsi sebagai zoom player. Pada bagian scene static body 2D ini ada yang namanya node collision shape 2D. Oh iya, saya lupa, ini ada yang namanya fill map layer. Ini berfungsi sebagai map layer ya. Ini namanya map layer. Lalu pada bagian ini ada yang seperti kertas, ini namanya script. Nah, script ini sudah ada dari template Godot sebelumnya ya, udah emang bawaan dari Godotnya. Nah, ada yang namanya speed jump velocity, ini untuk menentukan seberapa cepat larinya player yang kita gunakan. Lalu di sini ada namanya if velocity x lebih dari 0 atau or kurang dari 0, screen ke kanan player UI animation run, else player UI animation idle. Nah, artinya jika player X lebih dari 0 atau player X kurang dari 0, animasi akan berlari, tapi jika tidak, animasinya akan diam. Nah, baiklah, langsung saja kita runkan saja gamenya. Nah, di sini cara ngerunnya dari sini, lalu klik ini, namanya run project. Kita tunggu. Nice. Bagaimana cara menggerakkan player dalam game ini? Nah, kita bisa menekan tombol panah ke kanan atau juga boleh ke kiri. Dan sebagai loncatannya kita bisa pencet tombol spasi. Nah, pertanyaannya, kenapa pada tampilan game ini ada yang bisa diinjak, ada juga yang tembus pandang. Nah,
tembus pandang kan untuk pohonnya. Tapi ini juga bisa dibuat, bisa diinjak. Hanya saja waktu saya membuat project ini sudah saya ubah biar jadi transparan, karena biar ada yang transparan, ada juga yang bisa diinjak. Nah, tadi kalau yang batu seperti ini semuanya bisa diinjak. Di sini belum ada saya kasih petualangan gamenya seperti koin, kunci, dan lain-lain. Nah, di sini masih polosan karena ini masih di part pertama. Nah, jadi saya akan menjelaskan kenapa pada bagian ini bisa tembus pandang. Nah, kita close. Masuk ke bagian tile map layer. Nah, ini adalah item set yang tadi sudah saya masukkan sebagai objek mapnya. Nah, pada bagian sebelumnya saya sudah masuk pada fill set, lalu saya paint. Nah, pada bagian yang saya paint ini kalau di paint dia warnanya abu-abu. Nah, ini juga saya paint. Jadi untuk bagian yang di paint itu, ketika kita munculkan di bagian map layer, dia bisa diinjak. Nah, bagian yang tidak saya paint itu akan tetap transparan. Jadi tidak bisa diinjak, akan tembus pandang saja ketika dilewati oleh playernya. Nah, kita lihat. Nah, pada bagian ini tetap tembus pandang kan? Sebelumnya sudah saya buat ini bisa diinjak, hanya saja kan karena saya ingin buat dia tembus pandang kalau berjalan. Nah, seperti tidak ada yang lewati, jadinya saya buat ini jadi tembus pandang. Kita close. Selanjutnya, pada fungsi kamera 2D ini, jika kita tidak menggunakannya, pada bagian layernya ini bisa di setting zoomnya. Saya nyetingnya 1,78. Jadi zoomnya lebih besar. Coba kita ubah ini jadi seperti sebelumnya kita buat zoomnya, bisa tidak? Nah, dia 1,0. Langsung saja kita runkan lagi. Nah, kalau seperti ini, nampak kan perbedaannya? Jadi, yang tadi itu membuat player terzoom, jadinya lebih besar dan lebih smooth. Kalau ini kan semua nampak. Nah, besar kan, nice. Oke, kita close. Kita masuk lagi ke kameranya. Kita ubah jadi 0,78. Dua ya, yang ini juga sini. Lanjut. Sudah berubah. Bentar.
Kenapa ini ada tanda bintangnya? Karena setiap apa yang kita ubah dari project game ini tandanya belum di-save. Kalau sudah di-save dia akan hilang. Ctrl S. Nah, hilang kan? Mari kita coba. Ini sudah terzoom, tapi zoomnya kok tidak sebesar tadi ya? Mari kita lihat di ininya. Ini bagian kamera zoomnya kita lihat. Coba kita ganti ini tombol Oke, coba kita set Ctrl S. Kita running. Nah, ini kalau sudah kita sel, zoomnya dia akan dekat dengan playernya. Begini aja mungkin di zoomnya. Baiklah, mungkin sampai situ saja penjelasan dari hasil praktikum Godot saya.